Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmiati, CGP Angkatan 8 dari Kabupaten Jembrana. Pada video saya kali ini, saya akan memaparkan tentang tugas ruang kolaborasi studi kasus modul 1.4 dengan anggota kelompok saya yaitu Ikadek Sudawirawan, Iketut Edi Armawan, saya sendiri Rusmiati, dan Putu Nita Yuliana Wedayanti. Dengan fasilitator Bapak Muhammad Sadik dan pengajar praktek Ibu Ida Ayu Putu Atnyaningsih. Kasus 1. Ibu Santi sedang sakit sehingga diganti Ibu Eni yang baru 2 tahun mengajar. Ada murid bernama Vivi dan Natali yang menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya dan tidak memperhatikan Bu Eni. Bu Eni tetap bersikap ramah kepada Vivi dan Natali meskipun mereka tidak mau menghiraukan Bu Eni. Keesokan harinya, Bu Santi memanggil Vivi dan Natali. Meskipun sempat membela diri, Vivi dan Natali akhirnya minta maaf. Bu Santi bertanya ke Vivi dan Natali apa gagasan mereka untuk memperbaiki masalah ini. Setelah berpikir, Vivi dan Natali mengusulkan untuk diskusi kelompok dengan tema penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan penerapannya. Yang kedua, mengirim email ke Bu Eni dan memberitahu kepala sekolah bila lain waktu ada guru yang tidak hadir, maka mereka usul Ibu Eni sebagai penggantinya. Dalam kasus 1, langkah-langkah restitusi yang dilakukan Bu Santi yaitu validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Dan langkah-langkah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai. Langkah-langkah restitusi yang telah diusulkan yaitu mengadakan sebuah diskusi, mengirim email, dan mengusulkan Ibu Erni sebagai guru pengganti. Dalam kasus 1, posisi yang diambil Ibu Eni yaitu pembuat rasa bersalah dan posisi teman. Menurut saya, langkah yang dilakukan Ibu Santi sudah cukup baik, namun Ibu Santi belum melakukan langkah menstabilkan identitas. Kasus 2. Sabrina hari itu bangun terlambat, akhirnya dia terlambat datang ke sekolah dan salah menggunakan sepatu berwarna coklat. Pak Lukman yang tahu hal itu langsung menegur Sabrina. Sabrina berusaha menjelaskan ke Pak Lukman dan meminta maaf. Namun Pak Lukman tetap pada pendiriannya, Sabrina dianggap bersalah dan harus melepas sepatunya. Sabrina tetap berusaha meminta maaf dan Pak Lukman tetap tidak mau tahu dan meminta Sabrina melepas sepatu. Akhirnya dengan berat hati Sabrina melepas sepatunya. Seharian Sabrina tak berani keluar kelas karena malu. Dalam kasus 2, Pak Lukman mengambil posisi kontrol sebagai penghukum dan pemantau. Jika Pak Lukman mengambil posisi sebagai seorang manajer, pertanyaan yang bisa diajukan ke Sabrina yaitu, kenapa kamu terlambat dan menggunakan sepatu coklat Sabrina? Sabrina, kamu ingat nggak dengan keyakinan sekolah kita? Dalam kasus 2, nilai kebajikan yang ingin dituju dari penggunaan sepatu harus berwarna hitam adalah kebersamaan dan keseragaman. Menurut saya, langkah-langkah yang diambil Pak Lukman bertujuan untuk menegakkan disiplin dan peraturan sekolah agar ditaati semua murid. Dan menurut saya, Pak Lukman seharusnya memberikan maaf dan kesempatan kepada Sabrina untuk memperbaiki kesalahan. Kasus 3. Ibu Deni sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris. Ada seorang murid bernama Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh. Bu Deni meminta Fajar maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. Namun Fajar tidak bisa. Akhirnya Bu Deni menyuruh Fajar duduk kembali. Hal tersebut sering terjadi. Akhirnya nilai bahasa Inggrisnya Fajar juga tidak terlalu baik. Saat Bu Deni menegur, Fajar hanya menjawab tidak tahu. Dan saat Bu Deni menasehati, Fajar hanya diam membisu. Dalam kasus 3, posisi kontrol yang diambil Ibu Dani adalah pembuat rasa bersalah. Dalam kasus 3, Fajar membutuhkan cinta dan kasih sayang dan juga membutuhkan kebebasan akan pilihan. Dalam kasus ini, jika Ibu Deni mengambil posisi pemantau, maka Bu Deni akan memanggil Fajar dan mengajukan beberapa pertanyaan terkait alasan perilaku Fajar.
Jika saya kepala sekolah di sekolah Fajar, maka saya akan mencari informasi keseharian Fajar, menarik benang merah dari informasi yang saya peroleh, dan melakukan pendekatan personal dengan memanggil Ibu Dani dan Fajar di waktu yang tidak bersamaan. Kasus 4. Anto dan Dino bermain di lapangan basket dan tiba-tiba bertengkar adu mulut. Dino pun emosi dan menarik kemeja Anto sampai 3 kancingnya lepas. Guru piket melerainya dan membawa mereka ke ruang Bu Suti sebagai kepala sekolah. Bu Suti berusaha menenangkan keduanya. Ibu Suti lanjut bertanya ke Dino tentang keyakinan sekolah yang disepakati dan apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahannya. Dino pun mau memperbaiki kesalahannya dengan menjahit kancing Anto. Dan akhirnya di jam pulang sekolah, Dino dan Anto sudah bercengkrama dan bersenda gurau. Dalam kasus 4, Ibu Suti mengambil posisi kontrol sebagai manajer karena Ibu Suti menggunakan langkah-langkah restitusi dalam menyelesaikan masalah antara Anto dan Dino. Dalam kasus 4, Ibu Suti melakukan penguatan terhadap Dino dan Anto dengan cara mengajaknya berdiskusi dan berdialog tentang kesalahan mereka. Dalam kasus 4, nilai-nilai kebajikan yang dituju adalah peduli, bertanggung jawab, mandiri, saling menghormati, dan saling menghargai. Sekian, terima kasih, salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.